Tapi kemarin memang kelamaan nunggu kan 1 dekade lebih gitu ya. Terus udah. Nah, selama 1 dekade ini yang paling seru nih sering banget di PHP. Liga Eropa telah berakhir kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dan banyak dari liga-liga yang memang sudah diprediksi dari awal siapa juaranya. Tetapi dari tamu saya yang hadir ini memunculkan juara yang sebenarnya sudah menjadi legenda dan dinantikan sama semua pecinta Milanisti Indonesia. Siap. Berhadapan dengan saya, waduh ini udah lama banget nih, Bang Haji, Bang Arif Ikram, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih bisa ngeliat. Sahabat 20 tahun lebih. Kamu lagi di sini. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan lancar Lancar ya? semuanya. Syukurlah kalau gitu. Itu bajunya langsung melambangkan. Itu berarti masih bau baru tuh. Baru pertama dipakai karena buat syuting podcast. Ada angka 19. Ada angka 19. Ini momentum Bang, kalau misalnya kita bicara Bang Arif Ikram ini menjadi salah satu founder Milanisti dan sekarang menjadi salah satu Milanisti Indonesia yang juga sedang berbahagia serta berhasil memutus berapa tahun? Berapa? 11 ya? Reaksinya gimana tuh, Bang? Reaksinya ya seneng, tapi sebenarnya gini. Saya kan generasi Milanisti generasi jadul, jadi juara tuh udah lumayan biasa gitu, sebenarnya. Kalau orang zaman dulu emang selalu gini, ada jab-jabnya gini deh ya. Tapi kemarin memang kelamaan nunggu kan 1 dekade lebih gitu ya. Terus udah. Nah, selama 1 dekade ini yang paling seru nih sering banget di PHP gitu kan sama Milannya. Tahun lalu aja sebenarnya udah kena PHP tuh, Winter Scudetto kan, tengah musim juara gitu kan. Wah, kita punya pengharapan, nggak taunya posisinya disalip sama saingan gitu kan. Tahun ini kebalik nih, mereka yang Winter Scudetto kita salip kan. Nah, sebenarnya puasnya sih itu, salah satu kepuasannya sih itu gitu ya. Terus jadi ya reaksinya tuh bahagialah, seneng lah gitu ya sama teman-teman semua gitu kan, ngerayain sama-sama gitu. Dan karena ekspektasi tahun ini nggak terlalu tinggi sebenarnya gitu kan, bisa survive di Champions League zone aja udah alhamdulillah gitu. Tapi bonusnya Scudetto ya pasti luar biasa lah gitu loh. Oke. Luar biasa banget ya. Nah, ini masa pandemi, kegiatan nobar juga nggak ada. Terus kemudian akhirnya kemarin selebrasinya di tempat spesial Stadion Madia, dihadiri banyak public figure. Bang Arif datang nggak? Datang. Nah, gimana tuh situasinya saat itu tuh? Kayak kangen banget nobar kan pasti kan? Benar gitu. Saya sendiri sebenarnya nobarnya selama pandemi pasti nggak ada kan. Saya rasa hampir semua fans club juga gitu Nggak sih. ada, benar. Nggak ada nobar gitu kan, nonton bola di stadion juga nggak ada. Jadi kemarin ada momentumnya pas pertandingan terakhir itu ada kesempatan nobar gitu kan. Nah, apapun hasilnya ya kita terima gitu. Dan kemudian ada kita nyelenggarain di salah satu tribun di Stadion Madia itu alhamdulillah rame, full. Kapasitasnya kalau nggak salah kata pengelola stadion 5.000, itu full banget. Ya kita benar-benar kayak euforia banget gitu ya. Pertama memang nggak ada nobar selama pandemi 2 tahun lebih, itu buat kangen banget gitu. Jadi begitu kita kumpul itu memang suasananya tuh kayak lepas banget gitu. Memang kayak melampiaskan apa yang namanya pengen dilampiasin selama 2 tahun ketahan gitu kan. Nah, saya pribadi sebenarnya kalau soal nobar juga udah lebih dari 2 tahun nggak pernah gitu kan. Kalau saya pribadi ya, karena nontonnya lebih di rumah atau nonton pada kelompok-kelompok kecil sebenarnya gitu. Pokoknya yang nyaman lah ya. Yang nyaman, karena nobar buat saya tuh effortnya sekarang lebih gede dibandingin zaman dulu di awal-awal gitu kan, 20 tahun atau 10 tahun yang lalu lah misalnya gitu. Itu nobar tuh udah jarang banget sebenarnya gitu ya. Pernah ikut sekali nobar di Gor Bulungan, itu sekitar 5 tahun yang lalu lah. Itu nobar gede yang terakhir itu yang saya ikutin. Mana tengah malam juga kan gitu, pulangnya aduh rasanya kok badan rontok-rontok gitu kan. Mana waktu itu extra time sampai adu penalti, buset. Jamnya sampai udah, subuh. wah kan. Ya kan sampai subuh itu. Udah ngambil air wudhu dulu juga. Untuk menang ya gitu kan. Nah, tapi terus wah kacau nih. Nah, kemarin saya pikir
kick off jam 11, selesai jam 1. Apapun yang terjadi kita selebrasi atau apa ya masih ada waktu lah. Dan nggak tahu kenapa pas nobar kemarin rame banget dari teman-teman Milanista Indonesia yang tua-tua, nongol semua dari gua tuh keluar semua. Reuni. Iya, semacam reuni gitu kan. Jadi kayak pengen nobarnya, pengen ketemu juga mungkin sama yang lain gitu kan. Jadi ada satu sektor isinya tuh orang tua semua gitu kan, yang ketika satu stadion anak mudanya tuh ngecen, kita tuh cuma tangan gitu kan, udah kehabisan tenaga. Ngap-ngapan juga, oksigen kurang kan, penuh banget nih gitu. Saya terus terang halftime lari saya ke bawah ke lapangan. Panitia sampai teriak-teriakan, tolong jangan injak rumput. Iya saya bilang gitu. Terus saya bilang gimana anak jangan injak rumput. Tapi gua nggak bisa di atas, kagak bisa napas gua. Gitu kan, terus sangat rame banget gitu. Terus alhamdulillah ya rame lah, public figure datang kebetulan. Mungkin juga karena momennya mau Scudetto kan. Jadi teman-teman selebritis yang kebetulan member kita, yang selama ini mungkin juga mereka pengen sih, selama ini mungkin saya tahu mereka pengen, tapi mereka kan orang sibuk, gak pernah, gak ada waktu gitu kan. Terus mungkin juga kendalanya banyak. Kemarin mungkin momennya pas banget, pada nongol. Jadi ya memang kita umumin, kita undang gitu ya. Tapi kalau nongol alhamdulillah, kalau enggak nggak apa-apa gitu. Ternyata pada nongol rame lah. Mungkin ada ya 20-an orang kali selebnya ya. Saya juga banyak seleb zaman sekarang saya juga nggak kenal sebenarnya. Itu masalahnya tuh. Masalahnya gitu kan. Cuman saya tahu pas saya lihat IG-nya semua centang biru kan. Wah, ini seleb semua nih. Pada komen juga, berarti ini seleb nih gitu kan. Ya udah alhamdulillah rame gitu. Oke, tapi nggak minta foto bareng lah udah. Mereka yang minta foto bareng dong. Legend. Tapi mereka baik kok, maksudnya ngeladenin gitu. Teman-teman tuh udah ngerubutin gitu. Paling sampai panitia bilang udah nih, kayak Bang Denny Cagur itu kan paling heboh lah gitu ya. Bang Denny mau nonton juga nih gitu. Tadi udah nggak apa-apa, orang mau foto sama gua gitu misalnya gitu kan. Tapi pas pertandingan ya ditertipin lah. Apalagi kalau udah pas selesai pertandingan sih sebenarnya paling heboh, tapi ya masing-masing sibuk sendiri juga sih. Iya. Nah, ini tahun ini juga ada berita yang menghebohkan untuk nggak cuma Milanisti tetapi membanggakan juga untuk masyarakat Indonesia. Ya. Karena Rumah Angklung ya nggak apa-apa, santai. Silahkan kopinya juga. Oke. Karena Rumah Angklung dan Milanista Indonesia diundang langsung nih ke Casa Milan kan. Bulan Mei ya, Bang ya? Baru bulan lalu ya. Membawakan salah satu lagu Milan pakai angklung lagi. Betul. Nah, bisa diceritain nggak sih sebenarnya prosesnya segala macam bisa menuju ke sana tuh akhirnya? Ya, ada kelompok musik namanya Rumah Angklung gitu ya. Mereka memang membawakan lagu-lagu apa aja sebenarnya gitu dengan instrumen angklung. Salah satunya, dan kebetulan mereka banyak anggota itu fans Milan dan anggota Milanisti Indonesia. Jadi banyak membawakan aransemen lagu-lagunya Chen-nya Milan gitu, di aransemen dengan angklung gitu. Terus sudah sering tampil di sini sama kita di Milanisti Indonesia di beberapa acara. Videonya kemudian nyampe ke sana. Kemudian kita juga kenalin diri gitu kan istilahnya, terus kita kasih lihat gitu penampilan Rumah Angklung yang berhubungan dengan AC Milan. Kemudian Milan kirim surat undangan. Kirim surat undangan untuk tampil di Casa Milan. Casa Milan itu kantornya AC Milan, sebuah gedung yang memang kantornya, markasnya, headquarternya Milan gitu. Untuk tampil di situ dan di Milan TV gitu. Nah, ya udah, jadi dengan adanya surat undangan resmi itu tampil hari Jumat kalau nggak salah. 2 hari sebelum match lawan Atalanta, match home terakhir. Jadi itu 2 pertandingan minggu ke-37 gitu kan. Nah, minggu depannya baru yang 38 pertandingan terakhir. Tapi itu pas juara itu kan pas away ya. Jadi sebelum match home terakhir lawan Atalanta itu diundang gitu. Jadi dengan segala daya upaya mengupayakan, karena kan kita kan swasembada nih istilahnya gitu ya. Undangannya surat doang gitu, undangannya. Oh, tiket segala macam kagak gitu kan istilahnya. Undangannya surat doang. Kita undang, kita sediakan tempat. Tapi situ tulis ada klausulnya gitu. Mau gimana caranya lo nyampe lah gitu istilahnya gitu. Hotel pun enggak? Kagak. Jadi ya kita usahalah gitu. Kita bilang kemana-mana ini membawa misi gitu kan, membawa misi Indonesia, tampil di Milan dan sebagainya. Banyaklah alhamdulillah pihak-pihak yang bantu. Terima kasih juga tuh pada teman-teman seleb juga itu yang Milanisti itu, yang inisialnya R tuh itu. Siapa Bang disebut? Adalah RA. Pokoknya gitu kan. Pelaku sepak bola lah pokoknya gitu kan. Gitu. Banyak bantu. AHA juga bantu. Gitu kan ya. Dan pihak-pihak lain lah gitu.
Alhamdulillah nyampe perform, ya mereka appreciate banget gitu kan. Ada Baresi sama siapa? Eh, Masaro. Wih, wah, Baresi membanggakan sama, banget ya, ya. Masaro kan dia brand Humas di AC Milan. Oke. Dan dia datang, Baresi juga sehari-harinya ngantor di situ. Mereka datang di situ, itu nonton langsung, ketemu, terus langsung disambut sama petinggi-petingginya. Peter Morgan namanya salah satunya, itu dia humasnya yang di AC Milan, nyambut kita gitu. Wah, luar biasa. Ada atensi dari pemerintah Indonesia? Dari Pak Menteri, ya terima kasih Pak Menteri, ya pokoknya adalah gitu. Oke. Sedikit mudah-mudahan gitu dari kebudayaan. Ya, apa sih namanya? Parekraf. Parekraf ya itu. Wah, menjadi penyemangat nih untuk semua pendukung Milanisti dan juga ya memberikan sebuah warna ya untuk Indonesia. Kembali lagi ke Milan, Bang Arif ngelihatnya skuad AC Milan saat ini seperti apa nih? Ya, saya sih bukan pandit bola ya, bukan. Saya itu cuma fans bola sebenarnya. Basic saya itu fans bola, fans AC Milan dan fans sepak bola pada umumnya. Fans sepak bola lokal pun saya nonton, Dika mungkin tahu lah. Yeah. Saya sering ke stadion dan segala macam. Nah, kalau ditanya masalah teknis sebenarnya saya nggak jago-jago amat gitu. Tapi kalau misalnya ditanya gimana Milan tahun ini misalnya gitu, nah kan banyak juga tuh pandit-pandit yang mengomentarin kan. Ada salah satu pandit legendaris Indonesia yang bilang kalau Milan juara kualitas Serie A tuh hancur berarti gitu kan. Tuh ada kan? Pernah dengar nggak? Nggak sempat Nah, dengar nanti itu. saya kasih linknya. Teman kita juga. Aduh. Terkenal lah pokoknya itu, sangat terkenal ya beliau ini. Saya bilang mungkin ada benernya gitu. Terima kasih udah komen gitu. Saya pernah taruh kok link dia di story saya, terus kemudian dia reaksinya hahaha, dia bilang gitu. Jadi memang mungkin ada benernya gitu. Kalau ngeliat squad Milan tahun ini itu bukan sama sekali bukan terbaik. Banyak apa ya namanya, banyak pemain, rata-rata pemain Milan itu tidak ada yang bintang. Kalau dibilang Ibrahimovic bintang, usianya 42 tahun gitu. Siapa yang lain? Ketika ambil Oliver Giroud, dia juga buangannya EPL gitu. Di EPL udah nggak bisa apa-apa gitu. Apakah benar Serie A kualitasnya di bawah yang lain? Ya mungkin benar, pemain buangannya di situ bisa jadi bintang di Milan gitu kan. Dan dengan kualitas seperti ini bisa juara. Tapi saya ngelihatnya begini, kalau saya seperti saya balikin tadi, Milanisti jadul. Ada suatu masa ketika zaman dahulu Milan itu pemainnya tua-tua, ya kan. Bahkan seperti juluki tim Panti Jompo, nampungin pemain-pemain yang udah mau pensiun. Tapi pada saat itu Milan itu kekuatannya luar biasa, juara Champions League, Scudetto-nya tuh gampang banget, rekor-rekornya banyak gitu. Menurut saya, kalau saya sebagai orang seperti saya bilang tadi Milanisti jadul, saya senang dengan Milan kondisi seperti itu. Kemudian waktu berlalu, Milan juga mengalami kesulitan keuangan dan sebagainya. Milan pakai pemain-pemain muda, ya kan, pemain muda, pemain pinjaman, atau pemain dari akademi Primavera, Barretti gitu kan, gajinya murah gitu, atau pinjaman gitu. Nah, saya awalnya bilang ini bukan Milan banget, gitu kan. Milan tuh tim bintang. Ini pemainnya nggak ada yang dikenal. Ketika main di lapangan, ini siapa gitu kan. Nggak ada yang dikenal gitu. Ini bukan Milan banget. Tapi rupanya pemain-pemain muda yang dibina Milan itu sekarang tuh jadi matang. Gitu, ada hasilnya sekarang, gitu kan. Dan bisa jadi juara. Permainannya mungkin dibilang out-outan, nggak punya tactical, misalnya dibilang. Nggak apa-apa, memang begitu. Milan pernah juara dengan Zaccheroni, Alberto Zaccheroni, pakai pola 3-4-3. Mainnya emang enak dilihat? Enggak sama sekali. Main 3-4-3, main sayap, kick and rush kok gitu misalnya. Bukan polanya Itali itu, cuman main dari samping kiri kanan, bola diangkat ke tengah, Bierhoff sundul, gol. Juara setahun, satu musim. Iya kan, begitu doang modelnya. Jadi main tuh nggak perlu bagus kalau menurut saya. Karena bukan jualan lukisan kan? Betul. Main bagus nggak ngegolin, nggak juara buat apa? Betul. Nah, jadi pemain-pemain yang sekarang ini mungkin hasil binaan selama beberapa tahun terakhir. Gitu, pemain muda yang udah mulai naik. Usianya masih muda-muda juga. Frank Kessie salah satu bintangnya nih sekarang nih. Dibeli Barcelona kan, kemarin pertandingan terakhir, udah farewell.
usianya baru 26 tahun, tapi ketika masuk Milan itu usianya masih belasan. Gitu kan, matang, dia bawa Scudetto, dia pindah ke Barcelona. Ya, kita nggak ada yang merasa sakit hati gitu. Beda misalnya kayak kiper kita yang gadang-gadang dulu itu tuh jadi legendaris, pindah karena gajinya lebih gede, kita sakit hati. Kan begitu. Ya kan, kalau Frank Kessie enggak gitu. Memang dia dedikasinya udah kita tahu gitu. Dan ketika dia mau pindah ke Barcelona, kita ikhlas gitu istilahnya kan, dia untuk demi kemajuan karir dia, mungkin La Liga lebih bagus liganya, nggak apa-apa untuk kondisi sekarang gitu. Jadi balik lagi, sebenarnya tim sekarang ini hasil dari pembinaan, tapi kalau apakah dibilang sudah sempurna, belum. Apakah bisa bersaing di Champions League, UEFA Champions League, berat kalau untuk menurut saya. Oke. Tadi bicara pemain yang paling berperan penting menurut Bang Arif, siapa nih? Apakah memang pemain muda ada yang menjadi sorotan, atau memang masih pemain-pemain yang cukup lumayan punya pengalaman nih kemarin untuk bisa menjadi juara? Kalau season ini mungkin sebenarnya banyak sih, ya kan ya, kuncinya dari mulai. Tapi saya sebenarnya punya apa namanya ya, yang merasa safe banget itu cuman benar itu hanya di posisi kiper, Mike kan. Itu cuman juga di timnas Prancis itu cuma posisi ketiga, dia tidak pilihan utama. Kemudian dua wingback itu saya agak yakin gitu, ada Theo Hernandez di kiri, pun baru masuk timnas Prancis sekarang, yang menggantikan abangnya Lucas Hernandez. Kemudian bek kanan ada Davide Calabria, timnas Itali, ya gitu ya. Nah itu saya agak yakin. Posisi lain saya tidak punya keyakinan gitu ya. Nah tapi di akhir musim Sandro Tonali di tengah itu naik daun banget, gitu kan. Sekarang udah jadi dibilang the next Pirlo lah, apalah segala. Kemudian saya sebenarnya punya satu pemain favorit yang justru di Milanisti itu nggak banyak yang suka, karena dia dianggap sering blunder, sering segala macam, sampai dijulukin Lord kan. Itu Rade Krunic. Ya, kalau saya senang sama dia, menurut saya tuh gaya permainannya kayak Gattuso, nggak perlu terlalu skill, tapi apa namanya, kerja keras. Ya, kerja keras dan motivasinya selalu tinggi. Nah, kemarin itu beberapa kali jadi pemain kunci banget di 2 partai terakhir. Ya saya sih ngeliatnya begitu. Kalau Ibrahimovic dia lebih pada motivator kali ya. Main juga cuma 15-30 menit terakhir, apalagi cedera lagi, dan sekarang operasi cedera 6 bulan, padahal rencananya dia mau diperpanjang setahun. Giroud mungkin Giroud terakhir mungkin dia juga pede banget ya, apalagi dipanggil lagi ke timnas, dan dia punya modal, gue juara dunia nih 2018 gitu kan, dan gue juara banyak gelar juara di gue gitu. Jadi mungkin dia naik daun dan dia kayaknya enjoy gitu untuk menikmati hari tuanya di Milan gitu kan, jadi mainnya enak gitu. Jadi mungkin itulah beberapa pemain kunci dari saya. Setelah menjadi Scudetto, musim depan pasti ingin mempertahankan atau harus lebih baik. Nah, pemain barunya siapa nih menurut Bang Arif yang dipengenin masuk? Karena mungkin yang saya baru tahu ya Origi karena dari Liverpool, kemudian ada Renato ya. Siapa lagi Bang yang mungkin lagi diincar atau Bang Arif punya wishlist bucket? Ya. Kemarin katanya Botman. Oh, backnya Sven Botman. Ya. Oke. Terus saya nggak tahu deh itu gimana perkembangan dia. Memang pertahanan ya yang masih harus ditambah. Iya. Pertahanan kita back timnas Inggris loh, Fikayo Tomori. Banyak dipuji itu. 20 tahun. Iya. Makanya saya bilang itu main muda nih sebenarnya. Kalau soal itu aja sih oke gitu ya. Tapi dia masih keluar masuk sih. Tapi terakhir dia masuk tuh, dipanggil di UEFA Nation League gitu ya, nggak salah ya. Dia main di situ ya. Itu masuk lagi. Itu dulu awalnya pinjaman dari Chelsea itu. Ya kan, karena anak saya kan Chelsea banget kan, jadi dia hafal tuh semua pemainnya. Oh, ini mau pinjaman dari Chelsea nih, dia gitu kan. Iya. Ada tuh lah pasti ya, debat-debat kecil lah ya. Oh pasti. Gitu. Kalau kita main PS kan itu kan selalu ini mah pemain Chelsea nih, dia hafal semua. Emang begitu kali ya kalau anak muda zaman sekarang jadi fans bola tuh ya. Hafal semua. Hafal ya. Statistik semua hafal. Oh, iya. Saya iseng main pakai tim dari Rusia apa gitu kan, dia bilang. Begitu saya masukin pemain, ini kan akademi Chelsea, dia bilang gitu. Saya bilang, sampai segitu tahunya? Iya, kata dia gitu. Mau begitu? Wah, luar biasa. Mungkin faktor ini juga sih, kemajuan teknologi. Benar. Ya kan? Kalau zaman kita dulu kan, besok pagi nungguin koran. Buka bola, segala macam. Tabloid bola seminggu sekali 2 kali. Ya kan? Sekarang kan hitungan real time. Iya, cek Instagram segala macam ya kan. Ya. Kalau balik lagi ke pemain, saya kan
saya kan timnas saya tuh Argentina, ya. Malah bukan Italia ya? Bukan, saya nggak pernah ngefans Itali. Saya selalu Argentina sejak Argentina 78 zaman Mario Kempes. Argentina yang menurut saya nggak pernah main bagus, tapi prestasinya bagus. Nah, jadi saya pengennya sebenarnya Milan tuh diisi beberapa pemain Argentina, tapi Argentina tuh kayaknya nggak berjodoh sama Milan dari dulu ya. Argentina tuh jodohnya ke sebelah gitu. Nah, Milan lebih cocok main Brasil. Tapi tetap sih kalau misalnya kondisi sekarang barangkali Milan sih saya pikir yang paling penting tuh butuh striker yang mematikan. Tapi di dunia sekarang nih ada nggak sih pemain yang seperti itu? Saya rasa nggak ada. Iya, betul. Era sekarang ini siapa striker yang mematikan? Milan pernah punya Shevchenko misalnya. Pada eranya ya, ketika dia pindah keluar dia habis. Milan pernah punya George Weah misalnya. Atau misalnya kayak tim-tim lain misalnya punya striker yang mematikan. Sekarang kan nggak ada nih. Iya. Kita bicara Ronaldo sama Messi udah habis. Striker di posisi striker murni Bener. nggak ada. Saya striker pujaan saya sepanjang masa itu kan kayak Gabriel Batistuta ya. Model kayak gitu kan nggak ada lagi Iya. sekarang kan. Bener. Atau Ronaldo Brasil Brasil. ya kan yang luar biasa deh gitu kan. Nggak ada lagi tuh. Nah, saya pengen punya striker tapi nggak ada pilihannya gitu. Misalnya kita mikir Mbappe misalnya gitu sekarang, dia nggak terlalu striker juga tapi oke lah. Tapi saya nggak kepengen Mbappe gitu. Saya kalau misalnya harus memilih, saya lebih suka Karim Benzema misalnya. Benar. Saya lebih suka model seperti itu. Atau terpaksa saya harus memilih Lautaro Martinez misalnya gitu dari Inter. Kalau dia mau pindah ke Milan, tentunya saya welcome. Tapi saya nggak tahu apakah cocok apa enggak. Tapi model-model pemain seperti itu yang kalau ditanya sama Dika, pengennya seperti apa ditambahin ke Milan, yang model seperti itu. Oke. Gitu. Oke Bang, sekarang kita bicara tentang Milanisti. Kita tahu, ya tadi diomongin juga masalah teknologi, ada perbedaan juga zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu mungkin keguyupannya juga perlu effort gitu ya Bang ya, tetapi engagementnya lebih banyak juga, sesuatu yang banyak positif lah dari zaman dulu. Dibandingkan Milanisti Indonesia sekarang, Bang Arif melihatnya seperti apa sama zaman era awalnya sebagai pendiri Milanisti Indonesia juga? Ya kalau sekarang kan apa ya, kadang tuh media sosial sosmed itu kan benar-benar pemersatu ya. Jadi memang gimana ya, bonding antar member itu benar-benar sekarang ini nggak ada batasannya, nggak ada jarak, nggak ada waktu gitu, nggak ada batasan waktu. Setiap hari misalnya kita bisa ngobrol, diskusi, bercanda dengan teman-teman Milanisti Indonesia di mana aja gitu, di belahan dunia manapun. Itu sih yang membedakan dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh mungkin Dika juga pernah tahu, ikut sering nongkrong juga sama kita. Zaman dulu tuh kan momen kumpul itu kan istimewa banget, ya kan, momen kumpul tuh istimewa banget. Bukannya sekarang nggak istimewa, bukan, tapi maksudnya dulu tuh effortnya tuh ya gede. Untuk satu kumpul di sebuah hari Minggu, misalnya kita harus umumin dulu berapa lama sebelumnya, ya kan? Iya. Mengumuminnya di mana supaya misalnya orang-orang itu banyak, harus cari media yang mau bantu. Iya. Ya kan? Benar. Media juga rada-rada belagu kan, lu siapa Milanisti ini apaan nih gitu kan? Oh tolong dong tulisin, nih gue nih mau ada acara di sini, masukin itu, kalau bisa lu kirimin wartawan lo nongkrong sama kita, liput, syukur-syukur lo bisa liput gitu kan. Nah yang belagu banyak, yang baik juga banyak. Nah yang baik ini yang bantu kita gitu. Salah satunya ya tabloid bola yang udah almarhum itu kan sangat baik sama kita, dan saya rasa sama semua fans club dia memang baik kan gitu kan hubungannya. Dia kirim wartawan, ketika kemudian dia mulai announce kan, oh nanti kumpul tanggal sekian nih ada acara gitu, wah kita udah senang banget, datanglah orang. Pada saat itu misalnya ada 100 orang kumpul, luar biasa. Kemudian wartawannya datang, dia foto, dia wawancara segala macam. Ketika diliput kita cari mana nih, cuma 2 baris doang tulisannya, ya kan? Wah begini doang. Iya ini kemarin dalam acara kumpul Milanisti Indonesia di lapangan pasir dihadiri 100 orang, titik, udah gitu doang. Fotonya begitu banyak kagak ada yang nongol. Ya udah gitu kan. Tapi rasanya kok senang banget nih kita nih gitu udah diliput. Tapi apa-apa lah untuk awal gitu kan, next time-nya bantu-bantu kita gitu. Nah, jadi kalau bedanya sih, kalau zaman sekarang kan setiap hari itu udah ngobrol. Ada grup WA, ada apa namanya? Sosmed di Instagram dan sebagainya. Sekarang berapa member Milanisti, Bang? Kemarin kita ada rapat terakhir itu dari pengurus presentasi mendekat, kalau member terdaftar resmi
itu hampir 30.000, 29.000 something. Luar biasa. Ya, dan kita kan ada sistem renewal membership ya, jadi ada kartu aktif, ada member aktif, ada member non aktif gitu. Yang aktifnya ada 4 ribuan, sisa 25.000 itu memang belum renewal, tapi mereka sudah pernah daftar atau belum sempat, karena kan mekanismenya sekarang semua online gitu. Tapi kalau soal aktifnya, aktif gitu. 29.000 itu lebih dari separuhnya itu aktif di kegiatan gitu, di kumpul-kumpul di sosmed tuh sangat aktif lah gitu. Rame lah, dibandingin dulu cuma berapa belas orang gitu kan, sekarang 30.000 dalam waktu besok tahun depan 2 dekade loh di Indonesia. Itu pencapaian luar biasa, saya juga nggak nyangka gitu kan. Dulu kan cuma bercanda-bercanda doang guys sama Milan gitu, sekarang dia serius banget, jadi ormas kita kan istilahnya kan sekarang. Itu perhatiannya dari Milan terhadap Milanisti Indonesia apa ya nih Bang? Ya alhamdulillah, karena kan kita kan official, ya kan ada namanya AIMC, Associazione Internazionale Milan Club, artinya perkumpulan fans klub Milan di seluruh dunia, kantornya di San Siro. Kita terdaftar resmi gitu, setiap tahun pun kita mesti renewal. Nah mereka apa namanya sangat concern dan sangat mengetahui bahwa di sebuah negara yang terletak 13.000 km dari kota Milan, ada sekelompok orang yang tergila-gila dengan AC Milan dan mendukung kita dengan luar biasa. Gitu sebenarnya. Jadi makanya kayak mereka ngundang rumah angklung, kemudian mereka selalu kasih ucapan selamat kalau kita ulang tahun, gitu kan. Bahkan kita percaya nih sebenarnya nih GR ya. Misalnya Milan itu kan kalau Lebaran nih selalu Happy Eight. Untuk ya kan? Gue yakin itu sebenarnya mereka ngeliat apa? Karena di Indonesia tuh dan negara-negara Arab sih memang banyak banget fansnya. Sebenarnya tujuan mereka tuh itu. Benar. Ya kan? Sama Idul Fitri gitu. Mereka posting khusus gitu kan. Gue sih GR, wah ini gara-gara Indonesia juga. Iya kan gitu kan. Salah satu faktornya lah. Gitu. Oke. Nah, sekarang pengalaman untuk mendukung AC Milan pasti udah banyak banget, tetapi momen yang paling nggak terlupakan buat seorang Arif Ikram tuh apa tuh Bang? Momen nggak terlupakan itu justru tahun 8 berapa itu ya? Yang Milan datang ke sini, yang lawan Persib. 94. 94. Itu yang menurut saya tuh justru paling istimewa buat saya. Paling istimewa ya, gitu ya. Itu belum ada Milanisti Indonesia, tapi ketika itu lawan Persib kan, datang ke sini saya tuh sampai Milan datang gitu. Oh, ya udah saya kejar-kejar gitu kan. Ini tapi di Hotel Horizon, saya ingat banget itu. Di Ancol ya? Ada Ancol. Ke sana saya. Terus ya kita kan kayak orang goblok gitu kan istilahnya. Ada bule, itu pemain-pemain. Nggak tahu itu bule siapa gitu. Pemain intinya waktu itu kan sebenarnya nggak banyak ya. Ada Sally aja ya kalau nggak salah ya. Salah satu Lentini gitu. Savicevic ada. Savicevic ada gitu. Lentini datang. Lentini sebenarnya itu dalam keadaan cedera kan. Terus adalah beberapa gitu. Nah, tapi itu yang kalau ditanya momen, itu salah satu momen yang paling berkesan ke saya. Sebenarnya itu kejar-kejar ke Horizon, nonton di stadion gitu kan. Ya sangat luar biasa lah ya. Banyak sih momennya, saya juga nonton ke San Siro pernah gitu. Ada beberapa pertandingan. Terus Milan Glory datang ke sini 2 kali. Milan Glory itu yang datang kan pemain-pemain top masa lalu. Tapi kan iya luar biasa gitu loh. Pada edisi kedua tuh ada Shevchenko, Maldini. Saya bisa ketemu langsung sama mereka, ngobrol, foto dan segala macam. Ya itu pengalaman luar biasa juga gitu. Terus apa namanya, si Masaro itu kan memang humas ya. Dia ikut nongkrong, ikut nobar di hanggar gitu. Masaro ya ikut nobar di hanggar, joget-joget sama kita gitu. Ya itu pengalaman luar biasa sih, yang nggak ada batasannya sama kita gitu. Jadi memang pengalaman berkesan itu. Tapi setelah ada Milanisti Indonesia hampir setiap kegiatan itu ya berkesan lah buat saya. Oke.